juga, dan kali ini kita pilih bersama. Kenapa memilih punya sajadah sama Al-Quran? Kenapa kayak kasih makanan aja mungkin atau seperti apa? Nah ini ya yang kenapa pilihnya sajadah sama Al-Quran. Teman-teman mohon maaf ya kalau aku ada yang salah, monggo dibenarkan ya. Dulu mama aku tuh ngajarin gitu ya, dan banyak orang juga yang ngajarin ke aku gitu ya. Bukan cuma di bulan Ramadan, tapi di setiap harinya, setiap waktunya kita memberikan, bukan memberikan, walaupun hanya meminjamkan alat ibadah untuk orang sholat, kita itu udah dapat pahalanya katanya. Mendengarkan orang ngaji udah dapat pahalanya katanya. Jadi kalau makanan kan ya satu makanan, dua makanan, habis dimakan udah lewat gitu doang, sama-sama. Habis itu dibuang lagi gitu. Tapi ketika ini menjadi satu paket di mana isinya itu ada sajadah, ada Al-Quran, ada sarung. Jadi aku ngomongnya aja sambil ingat omongan orang tua gitu ya, merinding sendiri. Sampai kapanpun, sampai kitanya sudah tidak ada umur lagi, itu ketika Al-Quran, sajadahnya dan juga sarungnya digunakan untuk ibadah, pahalanya terus berjalan katanya. Jadi bayangin ketika kita lagi menangkap itu sama bapak bilang, oh ya udah, kalau gitu kita ambil sebagian profit untuk kita berikan sepakat ibadah dan kita berikan kepada driver GoFood. Jadi jajannya belinya ayam goreng melalui aplikasinya GoFood. Tapi ternyata beli ayam goreng sekarang pahalanya jalan loh selama bulan Ramadan. Poinnya sebenarnya kayak gitu. Mas Dodi, apakah program ini adalah salah satu strategi untuk mempertahankan nama persaingan restoran-restoran ayam? Kalau untuk salah satu mempertahankan nama mungkin nggak juga ya, karena balik lagi ini programnya sedekah gitu. Kalau untuk mempertahankan nama kan tentang branding, tentang awareness yang baik-baik gitu. Makanya kalau teman-temannya juga hari ini acaranya mungkin sederhana sekali. Karena apa? Mengapa kita menyebarkan berita ini gitu ya, supaya kalian bisa menjadi saksi hidup dan menyaksikan. Karena sedekah itu yang kayak aku bilang gitu ya kayak besar tanggung jawabnya, kalau tidak amanah besar juga dosanya. Jadi ketika kita menjalankan program ini, teman-teman semuanya ada di sini. Ketika kita menyampaikan amanahnya, nanti ikutan juga. Saya ada keperluan mendesak, mesti syuting yang berkaitan sama brand ya. Jadi tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Nanti mudah-mudahan bisa hadir pada saat buka puasa bersamanya. Dan betul ini adalah inisiasi dari Korudon juga gitu. Berlomba-lomba. Aku bersama keluarga begitu memasuki bulan Ramadan ini, bulan yang penuh kebaikan, bulan yang suci ini, sebisa mungkin kita membuat pahala sebanyak-banyaknya, berbagi sebanyak-banyaknya. Bukan sebesar-besarnya ya, teman-teman. Aku izin ngomong tebelin lagi. Jangan dilihat dari besar apapun kecilnya, tapi sebisa mungkin, sekuat mungkin, sebanyak-banyaknya. Buka puasa bersama ini udah tahu tanggal berapa? Ada sih sebenarnya, tapi kita perlu konfirmasi dulu ya. 2 hari sebelum takbiran biasanya. Kalau apresiasi dan mudah-mudahan juga bisa menularkan semangat ini ke pelaku usaha kuliner yang lainnya, gitu ya, untuk bisa berbuat yang serupa. Kita sama-sama yuk bulan Ramadan. Jika dilihat saat ini Bapak semakin dekat di berkahkan akhir juga nih pelajaran ngaji gimana mata bekerja. Oh kalau hidayah kan ada yang tahu mas, dari dulu ya sama orang tua di kesini tapi nggak apa-apa aku jawabnya. Sama orang tua itu tidak pernah dipaksakan, tidak pernah diharuskan gitu ya. Tapi apalagi mengenai keyakinan itu harus dari dalam diri sendiri, tidak boleh terpengaruh satu pasangan, tidak boleh terpengaruh lingkungan, apalagi terpengaruh sama tren. Tapi keyakinan itu harus dari dalam diri kita sendiri sama sang pencipta. Kalau memang ternyata ada kejadiannya, nobody knows kapan, kenapa, dan bagaimana caranya, kita nggak pernah tahu kayak gitu. Kalau aku memang dari kecil tidak pernah membatasi bulan Ramadan, merayakan hari raya Galungan, kemudian Waisak dan lain sebagainya. Kita harus menghargai dan menghormati setiap keyakinan dari orang-orang gitu. Dan dalam pengajian itu siap menghalalkan apa sih? Apa? Siap menghalalkan. Menghalalin. Apa menghalalin apa? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada.
Apa? Spill dikit soal kata-kata Menghalalin. Nggak ada, gue jomblo tahu, gue nggak punya pasangan. itu dia. Nggak ada. Serius. Jangan, gue nggak punya pasangan. Jangan paksa gue untuk ngaku punya pasangan, kesian gue, nanti gue nggak laku men. Kalau gue bilang gue punya pacar, nanti nggak ada yang mau. Tapi mungkin ada kriteria sendiri mungkin ke depannya setelah gagal kemarin. Bebasin aja dulu lah. Kriteria nggak usah ditentuin. Nanti makin tereliminasi yang lain-lain dah ya. Kan pada kepo nih ngalalin siapa sih? Dukungan orang terdekat siapa sih selain keluarga atas bisnis kok Jordi? Oh, nggak ada ya, pasti tim. Kemudian sekarang mungkin karena sebagai partner, strategic partner, lebih banyak ngobrol itu selain sama keluarga, sama teman-teman di kantor, ya sama partner seperti GoFood ini gitu, sama mitra delivery. Bagaimana ya kita menghadapi situasi sekarang ini di mungkin era digital juga semakin berkembang, kebiasaan dari konsumen yang terus-terusan bergeser, daya beli yang mungkin naik dan turun bisa dalam waktu yang singkat sekali. Bagaimana ya?